Om Swastiastu, Om Bapak. Swastiastu, Ye, Bu terima Santi. kasih, Bapak, karena Iya, sudah memberikan izin dan waktu Bapak yang di luar kesibukannya Bapak untuk Tiang bisa di sini sedikit ngobrol-ngobrol lah dengan Bapak. iya, Sebenarnya tujuan saya di sini adalah sebagai CGP ini kan untuk belajar, Bapak. iya, Belajar dari Bapak sebagai kepala sekolah bagaimana Bapak menghadapi dilema etika atau bagaimana Bapak membuat keputusan-keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang kita anut bersama. Jadi di sini Tiang sistemnya belajar Bapak dengan iya, cara ngobrol dengan Bapak nih. iya. Mungkin dalam prosesnya Niki ada beberapa pertanyaan yang Tiang ajukan ya kita dijawab sesuai dengan pengalamannya Bapak mantan karena memang Tiang belajar dari pengalamannya Bapak Iya, selaku siap. Iya, iya. selaku yang jauh lebih berpengalaman dari saya. Iya. Uh, Bapak Kenten untuk yang pertama Niki selama ini Bapak kan pasti sudah pernah pasti sudah banyak pengalaman yang Bapak hadapi selama menjadi kepala sekolah. Kira-kira bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Iya. Uh, Delima apa? Dilema etika, Bapak. Delima etika ya. Itu sebuah kasus yang memang sulit kita putuskan secara langsung karena perlu ada pemikiran dari teman-teman, dari keluarga. Nah, itu adalah keputusan kalau diambil pasti benar keduanya. Sehingga harus melakukan koordinasi bersama teman-teman, bersama lingkungan keluarga, sehingga apa yang diputuskan di sekolah tidak menyalahi aturan sekolah secara institusi dan tidak juga mengorbankan anak-anak. Kan itu harus kita ambil salah satunya itu dah kasus anak-anak yang tidak mungkin jarang hadir karena di sekolah ya tidak ada uang, sementara kita visit ya bekerja untuk membantu ekonomi keluarga itu harus kita pikirkan. Kalau rujukan moral itu udah pasti itu harus berorientasi kepada aturan yang sudah kita sepakati, tapi tetap keputusan harus manusiawi, humanis dan tidak merugikan terutama anak-anak itu. Iya, berarti dari yang tadi Bapak sudah sebutkan bisa yang tangkap bahwa kalau misalnya kasus-kasus dilema etika nikah lebih lebih banyak menguras pikiran Pak Nggih, karena harus kita apa namanya memikirkan dari sudut pandang yang berbeda dan juga ada beberapa kepentingan yang mungkin berbenturan di sana Pak Nggih. Ya, pasti. Jadi selama ini Bapak menangani kasus-kasus seperti itu, bagaimana kira-kira Bapak mengambil keputusan untuk di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, terima kasih. Sebelum seperti kata Bapak tadi, sebelum diambil keputusan final harus pertama koordinasi dengan para waka di sekolah. Kedua, koordinasi dengan keluarga dan lingkungannya. Jadi kalau sudah ada komunikasi yang baik, pihak sekolah, pihak keluarga, dan mungkin juga pihak masyarakat yang berkepentingan di pendidikan, baru kita putuskan. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan secara aturan juga tidak melanggar. Karena kalau itu dilanggar juga nanti imbasnya ke anak-anak yang lain. Jadi memang sulit, tapi keputusnya tidak boleh diambil langsung ya, harus koordinasi pelan-pelan dan tetap kekeluargaan. Bagus sekali ya Pak ya. Jadi Ya, banyak yang belajar di sini. Jadi intinya nomor satu adalah koordinasi nih Kang. ya. Jadi supaya semuanya tahu duduk persoalannya Pak Nih. Iya. Jadi koordinasi dengan pihak sekolah, stakeholder di sekolah, koordinasi dengan keluarga, mungkin bagaimana kita menginfokan ke masyarakat tentang kasus itu dan di sini yang tangkap bagaimana agar tidak ada yang dirugikan. Yeah. Intinya win-win solution Pak ya. Win-win solution tapi tetap sesuai dengan jangkauan peraturan yang ada. Iya.
Jadi kira-kira Bapak untuk langkah-langkah atau prosedurnya yang biasa Bapak lakukan seperti apa aja Pak? Mungkin bisa dirinci prosedur-prosedur yang Bapak lakukan untuk di sekolah menghadapi kasus-kasus yang seperti itu Pak. Eh, yang pertama tetap kita harus identifikasi dulu, misalnya ada anak yang bermasalah, kita pelajari, kita lakukan supervisi analisis bersama teman utamanya yang BK. Setelah itu baru kita temukan dengan para waka. Setelah itu kita undang pihak keluarga. Jadi dengan apa yang menjadi hasil lembok di sekolah, kita undang keluarga, sehingga mudah-mudahan dengan hasil lembok itu bisa mencari solusi seperti kata tadi, win-win solution. Anak-anak tidak dirugikan, sekolah juga tidak berimbas negatif terhadap temannya yang lain. Jadi yang pertama harus tahu dulu duduk persoalannya nih Pak nih. Ya, harus. Jadi dianalisis dulu kasus-kasus yang terjadi, dibicarakan dengan pihak sekolah, artinya siapapun yang terkait untuk kasus tersebut, baru kita undang keluarganya Pak nih untuk kita berbicara bersama-sama dan mencari solusi bersama. Intinya solusinya kita cari bersama Pak nih. Betul. Bapak kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Bapak untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang paling efektif ya seperti itu, melibatkan semua stakeholder di sekolah dan keluarga atau masyarakat. Jadi semua pihak niki harus terlibat Pak nih. Ya. Karena keputusannya tidak artinya supaya keputusannya nikah adil untuk semua orang, semua pihak, kan intinya Pak nih. Nah, kira-kira selama ini Bapak ketika menghadapi tantangan-tantangan seperti niki, bagaimana tantangan atau apa saja yang merupakan tantangan untuk bisa Bapak mengambil keputusan dalam kasus-kasus seperti ini, Pak? Ya sudah pasti yang tantangan pertama yaitu kemanusiaan. Yang kedua adalah aturan yang sudah ada di sekolah. Karena keduanya pasti tidak mungkin diambil secara bersamaan. Jadi harus berpikir kritis, berpikir ke depan untuk menyelamatkan murid dan juga untuk menerapkan aturan. Sehingga terakhir kalau sudah semua pihak menyetujui baru kita putuskan. Jadi tidak serta-merta keputusan nikah diambil oleh Bapak sendiri selaku kepala sekolahnya Pak nih. Iya, tidak ya. Jadi artinya segala keputusan yang diambil pasti sudah mempertimbangkan dari semua aspek ya Pak ya. Betul. Dengan cara berkoordinasi. Ya. Bapak di sini apakah Bapak punya sebuah jadwal tertentu untuk bisa menyelesaikan kasus seperti ini Bapak? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini, Pak? Ya, terima kasih. Kalau jadwal pasti tidak ada, karena ini kasusnya kan kasus yang sifatnya apa namanya ya, moral, yang tidak bisa dijadwalkan. Tapi kalau ada kasus, tetap kita membuat jadwal dengan pihak sekolah, dengan pihak keluarga. Artinya jadwal semula memang tidak ada. Kita melihat kasus dulu, setelah itu baru kita membuat jadwal di sekolah dan ke orang tua atau ke masyarakat. Jadi artinya ada kasusnya, tapi Bapak tidak selesaikan di tempat. Kira-kira seperti ini, Kak. Yang penting tahu dulu kasusnya, dibicarakan, baru kemudian disusun kapan kira-kira harus manggil orang tuanya, seperti ini Pak. Artinya ada jadwal setelah kasus ini ada. Tapi di awal nggak ada, karena namanya kasus kan kita berharap tidak terjadi Pak. Betul. Nggih Bapak. Jadi di sini kira-kira ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika Bapak? Oke, terima kasih. Kalau kasus dilema etika sudah pasti banyak peran, banyak orang yang harus kita libatkan, utamanya di sekolah semua ya. Stakeholder di sekolah harus terlibatkan. Yang kedua, orang tua pasti kita libatkan.
Yang ketiga mungkin masyarakat atau keluarga dekatnya yang mungkin juga mempunyai visi untuk menyelamatkan anak itu harus kita libatkan. Sehingga kalau sudah orang-orang yang intelek kita libatkan, sehingga anak-anak bisa kita selamatkan untuk proses pendidikan dan masa depannya. Jadi kembali lagi ya, yang membantu untuk pengambilan keputusan ini seperti tadi ada stakeholder yang di sekolah yang terlibat dengan kasus itu, kemudian dari pihak keluarga atau juga dari pihak masyarakat. Nah, saya ingin bertanya sedikit Bapak, untuk dari pihak masyarakat nih kira-kira seperti apa Pak nih bantuan untuk menangani kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Kalau masyarakat pasti guys, Bapak ambil adalah keluarga dekatnya, yang kalau keluarga jauh nggak mungkin ya, ini takutnya miskomunikasi keluarga dekatnya lah. Tapi yang punya visi dan intelektual yang sudah cukup, sehingga kita ajak dialog dia berdasarkan intelektual pengetahuan, sehingga apa yang kita dialogkan itu adalah visinya ke depan. Visinya ke depan artinya anak-anak itu terselamatkan, kalaupun tidak diselamatkan artinya ada jalan lain atau cara lain yang bisa ditempuh. Contohnya kemarin ada satu anak-anak yang jarang hadir, nah kita sudah penuh dengan koordinasi dengan stakeholder sekolah, dengan keluarga, akhirnya keluarganya yang minta biar anak itu nanti sekolahnya di paket B. Paket B. Ya, nanti orang tuanya yang nanti setelah kita bicarakan, setelah kita diskusikan, setelah kita paparkan apa yang menjadi memang tugas di sekolah, aturan di sekolah, orang tua mengerti, akhirnya ada. Mungkin satu atau dua orang kemarin tahun lalu ada. Seperti itulah. Oke, Bapak ya. Jadi uh, intinya bagaimana agar memberikan pemahaman nih Kang ya, yang terpenting ya, bagaimana memberikan pemahaman yang sama untuk kasus-kasus yang dialami oleh anak tersebut agar dari pihak sekolah, dari pihak keluarga dan masyarakat punya satu pemahaman yang sama. Betul ya. Nih, Nika, yang rasa Nika sebenarnya tantangannya Pak ya. Iya. Sehingga tidak menyalahkan sekolah, nanti sekolah juga tidak menyalahkan orang tua. Yang penting satu tujuan kita, anak ini harus terselamatkan untuk masa depannya. Artinya Bapak sebagai kepala sekolah apa namanya ya berpihak pada murid ya pasti berpihak pada ya. murid Pokoknya ya, anak-anak harus diselamatkan karena apa yang dilakukan oleh anak itu banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga tidak menjadi korban anak itu sendiri ya, perbuatan orang lain, orang tua, masyarakat, ujung-ujungnya biar anak tidak menjadi korban. Kita harus selamatkan anak itu karena semua anak punya masa depan yang sama. Semua anak punya masa depan yang sama, jadi tergantung kita bagaimana mengarahkan dia menuju masa depannya Pak Nggih. Iya, betul. Ya Bapak, dari kira-kira dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan nih ke pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari banyak kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang selama ini Bapak pernah tangani bersama? Terima kasih. Artinya sudah Pak katakan tadi bahwa anak itu ada sedikit masalah karena banyak faktor yang mempengaruhi, sehingga kita harus masuk di sana, mendampingi, menemani, karena sekarang anak-anak butuh itu pendampingan, menemani, mengawasi juga, sehingga faktor-faktor negatif yang ada di lingkungannya itu tidak bisa masuk ke anak, kasihan anak penguatan. Sehingga nanti udah tahu Pak selalu konfirmasi ke teman-teman guru, berikan anak-anak itu penguatan. Karena sekarang pengaruh lingkungan, pengaruh sosial, dan pengaruh media sosial juga sangat berperan terhadap masa depan anak. Sehingga kita tugas guru adalah memberi penguatan, pendampingan. Ya, itu. Terima kasih. Swastiastu Pak Dewa. Terima kasih waktunya Pak Dewa hari ini berkenan untuk menerima saya di sini. Tujuan saya datang ke sini adalah sebenarnya untuk belajar dari Pak Dewa sebagai seorang kepala sekolah. Jadi belajar bagaimana Pak Dewa menangani sebuah kasus dan bagaimana Pak Dewa mengambil sebuah keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada.
Saran-saran Ibu. Jadi nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang tiang ajukan Pak Dewo, tapi sistemnya kita ngobrol aja nih Pak Dewo nih. Nggih, Pak Dewo kan sudah ada kurun waktu sebagai seorang kepala sekolah. Sebelumnya juga menjadi waka di sini. Jadi banyak pasti pengalaman yang Pak Dewo miliki nih. Jadi di sini Tiang ingin bertanya mengenai pengalaman Pak Dewo untuk menangani sebuah kasus seperti dilema etika. Jadi mungkin bisa Tiang jelaskan sedikit dilema etika ini adalah kejadian di mana apapun keputusan yang kita ambil nih semuanya benar, tidak melanggar aturan, tidak melanggar kode etik dan lain sebagainya. Nah, mungkin selama ini kira-kira bagaimana Pak Dewo bisa mengidentifikasi sebuah kasus, apakah dia termasuk dilema etika atau sebuah bujukan moral? Biasanya dari observasi, biasanya untuk membedakan dilema etika sama bujukan moral itu biasanya kita dari observasi, kita lihat kasusnya seperti apa, apakah ada masuk ke dilema etika atau ke bujukan moral. Biasanya kalau kita lihat bujukan moral itu biasanya ada orang-orang yang berkepentingan di dalamnya, biasanya yang dimana dengan satu pihak untuk masuk ke dalam lembaga itu dan mengajak pihak-pihak yang lainnya. Kalau moral etika ataupun etika itu biasanya mereka dilema etika itu biasanya mereka mempunyai kebenaran-kebenaran ya, yang dimana yang kita lihat itu kebenaran ini yang tidak nyampe menjadi satu sehingga menjadilah sebuah dilema mereka yang mana yang dipakai atau yang tidak. Nah itu biasanya kita lihat dari observasi dulu apakah ini masuk ke yang namanya dilema etika ataupun ke namanya bujukan moral. Jadi berdasarkan observasi Pak Dewa menilai apakah ada kebenaran-kebenaran di dalamnya yang saling berbenturan nih kan ya Pak Dewa nggih. Jadi dilihat dulu kasusnya. Nggih. Jadi selama ini kira-kira bagaimana Pak Dewa menjalankan sebagai seorang kepala sekolah untuk mengambil sebuah keputusan Pak Dewa? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan atau dua nilai kebajikan yang sama-sama benturan gitu Pak Dewo. Dan sama-sama ada benarnya. Jadi Niko yang susahnya. Bagaimana Pak Dewo mengambil keputusan selama ini? Ya, Niki dah yang sebenarnya kebenaran ini yang sulit kita untuk selesaikan sebuah kasus ini. Biasanya yang pribadi cara ngambil keputusannya adalah dengan cara memediasi, ya, memediasi mereka. Sebenarnya Niki adalah sebuah kasus yang dianggap miskomunikasi biasanya yang dia temukan biasanya, yang mana mereka punya kebenaran, pihak yang satunya, pihak yang kedua punya kebenaran, yang dimana yang tidak melihat komunikasinya mereka, sehingga inilah yang menjadi sebuah kasus jadinya, yang dimana mereka mempunyai kepentingan untuk memajukan istilahnya, yang punya kebenaran yang kemudian tidak nyatu, yang kemudian menjadi sebuah kasus, sehingga itu yang perlu kita cepat tanggapi, yang dimana kita harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang mempunyai pendapat-pendapat ini dulu, istilahnya yang mempunyai kebenaran ini dulu, kita cari jalan tengahnya, kita ambil yang istilahnya intisarinya mereka, dan kita komunikasikan mereka dan pertemukan mereka sehingga mereka bisa ngobrol lebih intens lagi dan kemudian mencairlah kasus tersebut, istilahnya bisa lebih mencair dan saling menerima kebenaran-kebenaran dari mereka. Jadi yang bisa Tiang tangkap dari apa yang Pak Dewa sampaikan intinya adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan kedua belah pihak sehingga terjadi persamaan pendapat, persamaan persepsi. Jadi alasan dilema etika ini kan sebenarnya miskomunikasi menurut Pak Dewa. Miskomunikasi biasanya komunikasi yang tidak nyambung lah istilahnya. Ada istilahnya apa ya? Kata-kata yang mungkin tidak ditangkap. Ya, ataupun ada maksud yang tidak sampai. Ya, Kemudian Pak Dewo, kira-kira ada nggak langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang selama ini Pak Dewo lakukan untuk menangani kasus seperti ini? Langkah-langkahnya, langkah untuk dilema etikanya. Langkah-langkahnya biasanya kami mencari solusinya bersama. Biasanya kami ada staf, biasanya kita kumpulkan, rapatkan staf atau ngobrol-ngobrol bareng sama staf bersama, ataupun kita melakukan sebuah perbicaraan santai lah, ngobrol-ngobrol santai kemudian
kemudian kita biasanya berkoordinasi dengan pihak-pihak yang dimana terkait dalam kasus tersebut. Kemudian mencari masukan dari teman-teman yang lainnya dan juga mencari pendapat dari teman-teman yang lainnya sehingga kita bisa tahap demi tahap kita bisa menyelesaikan kasus ini dengan baik, ya. Istilahnya tidak sekedar selesai begitu saja, tapi masih ada rentetan-rentetannya yang belum plong, sehingga kita bisa menyelesaikan ini. Harapan di Tianike untuk komunikasi dengan orang lain ataupun staf di Tianike biar semuanya biar tidak habis ini masalah itu kita Jadi intinya mencari solusinya bersama bersama. dan koordinasi. Iya, seperti ini. Jadi untuk selama ini Pak Dewo, hal-hal apa saja yang Pak Dewo anggap jika efektif bisa dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan, Pak? Hal-hal efektif biasanya kita tetap menjalin komunikasinya, di mana kita melakukan komunikasi yang instan biar apapun itu yang kita lakukan jadi lebih baik dan efektif, tidak hanya seperti yang dia bilang tadi sekedar lewat selesai saya begitu saja, tapi masih ada undang-undang yang disimpan dan sebagainya. Dan kemudian kita harus selesaikan itu benar-benar secara real, secara nyata, benar-benar selesai, tidak ada yang masih menyimpan masalahnya sendiri dan sebagainya. Tidak, ajangnya ajang curhat lah istilahnya, bahasa keren juga, dan curhat dari hati ke hati, ya kan, karena kita yang dimana dilema etika, yang dimana pembenaran yang seperti yang di awal itu semuanya ini adalah sifatnya baik, ya. Kalau diangkat masalah-masalahnya ada di lingkungan sekolah kita semuanya maksudnya baik, cuma dimana mereka menyampaikan saja yang tidak pas ataupun ada kata-kata yang tidak disukai oleh yang lainnya sehingga menjadilah sebuah kasus, sehingga penyelesaiannya kemudian lagi cara efektif itu yang dia dengan duduk bersama, mari kita mau ngobrol bersama, istilahnya di sini adalah keluarga kita, apapun itu kita selesaikan dengan berbicara, itu berkomunikasi. Jadi Ya. intinya yang saya tangkap di sini yang paling efektif menurut Pak Dewa adalah komunikasi dari hati ke hati. Iya. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menggali masalah sampai ke dalam-dalamnya, apa sih dasar dari masalah niki gitu. Ya, itu Caranya ya komunikasi yang efektif, yang intens. Iya, sehingga penyelesaiannya lebih efektif. Juga. Ya. Jadi selama ini ada tidak tantangan yang Pak Dewa alami dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika, Pak Dewa? Tantangannya banyak. Tantangan dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu adalah yang dimana susahnya kita adalah mencari yang paling benar dalam kasus tersebut. Sebenarnya sebuah kebaikan-kebaikan yang ketemu mencari yang terbaik, itu tantangannya seperti itu. Yang sudah baik kita carikan yang terbaik. Beda dengan kasusnya kalau yang buruk ketemu baik kita sudah bisa gampang menyeleksinya. Kalau ini baik-baik mencari yang terbaik, itulah tantangan kita mencari yang terbaik. Ini sebuah tantangan yang dimana bisa kita harus selesaikan secara hati-hati, tidak boleh terseduh sudah selesai yang bilang tadi. Jadi bagaimana mencari keputusan yang terbaik dan baik untuk semua pihak, dan perlu pemikiran yang lebih intens, yang lebih apa namanya, yang lebih perlu berpikir lah kita untuk mengambil keputusan itu. Nggak bisa buru-buru tidak bisa buru-buru Ibu, karena itu sudah berbeda. Karena semuanya benar-benar ya. Kira-kira Pak Dewa ada tidak jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau mungkin ketika kasus itu terjadi Pak Dewa langsung selesaikan, atau ada kasus kemudian Pak Dewa jadwalkan untuk menyelesaikan itu? Bagaimana asistennya Pak Dewa? Kalau kami di sini di sekolah tidak menggunakan jadwal, yang lebih ke situasional kita menyelesaikannya. Kalau masalah kasus ini bisa kita selesaikan secara cepat, tidak perlu ke pihak eksternal dari sekolah ini, kita cukup selesaikan secara cepat dan dengan orang-orang internasional saja. Kalau memang butuh bantuan ataupun perlu masukan atau pemikiran dari pihak-pihak eksternal, itu kita jadwalkan biasanya, mencari waktu mereka dan mencari waktu kita
mengumpulkan orang-orang tersebut ya, dan berbagai iya kesibukannya. kesibukannya. Jadinya kita harus benar-benar mencari waktu luang mereka untuk menyelesaikan masalah. Jadi tergantung kasusnya apa dulu gitu kan Iya, ya Bang. iya. Kalau yang bisa diselesaikan langsung diselesaikan. Iya. Tapi kalau memang yang perlu pemikiran lebih banyak orang dan pandangan yang berbeda, Iya. tentu Pak Dewa akan jadwalkan kasusnya gitu kan jadwalnya. ya. Kira-kira ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak Dewo dalam mengambil sebuah keputusan? Faktor-faktor ataupun kita bilanglah tokoh-tokoh ya yang bisa mempermudahkan dalam menyelesaikan kasusnya. Pasti kami juga punya perasaan seperti yayasan, ada di sana pembina, ada juga yang namanya pengawas, ada dari pihak siswa, orang tua siswa, perwakilannya komite, itu juga kita tidak lepas menerima mereka, sehingga di sana bisa yang pribadi dapatkan adalah mendapat win-win solusi. Biasanya orang-orang itu lebih berpengalaman dari dia, yang dimana permasalahan seperti ini mereka sudah pernah temukan, kemudian dia minta saran mereka sehingga lebih dimudahkan dia untuk menyelesaikan itu dari pengalaman mereka dan juga dari pemikiran mereka. Jadi Pak Dewa selama ini berkonsultasi dengan pihak yayasan ataupun dengan tokoh-tokoh yang lebih berpengalaman. Jadi dari pengalaman itu menjadikan sebagai salah satu referensi untuk Pak Dewa mengambil sebuah keputusan. Iya, kami juga dibantu oleh pengawas dari dinas juga, ya, di mana setiap beberapa bulan ataupun setiap bulannya monitoring kami, di mana kita ajak sharing lah istilahnya. Kalau ini bagaimana cara penyelesaiannya, biar tidak salah rule juga kita. Kalau kita terlalu pentingkan diri sendiri untuk mengambil keputusan, nantinya rule-nya kita salah, tidak ada yang hanya kalau kita sudah yang namanya berdiskusi ataupun berkomunikasi dengan pihak-pihak eksternal, hanya mereka mengarahkan lebih baik, sehingga kita juga tidak terlalu liar. Jadi intinya bagaimana win-win solution tapi masih sesuai jalur yang benar. Pak Dewa biar tidak keluar dari rule-nya. Keluar jalur. Oke, Pak Dewa, kira-kira dari semua yang Pak Dewa sampaikan, dari semua pengalaman yang Pak Dewa sudah alami, kira-kira apa pembelajaran yang Pak Dewa bisa ambil dari semua? Kalau manfaat pembelajaran bagi diri yang pribadi banyak sekali, terutama dari segi pengalaman Dian, dari segi yang namanya pengalaman menyelesaikan masalah. Untuk kedepannya kita sudah punya bekal untuk diri kita. Kalau kita ketemu masalah ini, setidaknya kita sudah pernah mengalaminya, sehingga untuk mencari solusinya lebih cepat. Sehingga pengalaman ini sangat berharga sekali bagi kita untuk semua masalah-masalah yang terjadi, yang dimana kita cari hikmahnya, kemudian kita pakai pembelajaran untuk masalah ke depan. Karena ke depan ini pasti akan pernah saja kita ketemu masalah-masalah, entah itu masalah yang akan sama ataupun masalah yang akan berbeda. Mungkin masalah ini bisa kita pakai solusinya ke masalah yang lain. Jadi manfaatnya itu sangat banyak sekali. Artinya dari selama ini Pak Dewa mengambil keputusan, pengalamannya Pak Dewa ini kan dijadikan sebuah pengalaman untuk Pak Dewa sendiri bagaimana nanti menghadapi kasus-kasus yang serupa ke depannya. Mudah-mudahan nggak ada kasus ya. Mudah-mudahan nggak ada kasus, tapi tentu saja dilema itu pasti selalu akan ada. Pasti namanya dilema pasti ada terus. Karena kita adalah berbanyak, pasti ada aja. Karena berbanyak menggabungkan kepala yang begitu banyak itu yang namanya dilema, kemudian setelah dijelaskan akan menjadi jadi pemikiran yang sama itu tidak terbentuk instan, tapi terbentuknya dengan sebuah proses dan di dalamnya ada dilema yang harus Pak Dewa hadapi selaku kepala sekolah. Terima kasih banyak Pak Dewa atas waktunya. Mohon Swastiastu Bapak. Om Swastiastu Ibu ya. Terima kasih Bapak atas waktunya mengizinkan saya untuk bertanya-tanya nih sebenarnya Bapak terkait pengalamannya Bapak sebagai seorang kepala sekolah. Jadi tujuan wawancara ini yaitu tadi Bapak saya sebagai CGP itu adalah belajar dari Bapak sebagai seorang kepala sekolah, bagaimana Bapak mengambil keputusan-keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan Bapak. Untuk
nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan Bapak. Iya, jadi baik. kita sistemnya ngobrol aja nih Oh, Pak. wawancara, iya, baik. Begini Bapak, selama ini Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Ya baik, terima kasih. Dalam beberapa tugas kami itu selaku kepala sekolah itu ada beberapa kasus yang pertama masalah dilema etika itu baik yang berkenaan dengan antar siswa maupun antara kami dengan guru itu ada beberapa. Kemudian kami mengidentifikasinya dalam beberapa ada kasus yang dilaksanakan oleh siswa, antar siswa, kemudian ada juga antar guru dengan siswa maupun antar guru dengan guru yang lainnya. Itu ada beberapa, misalnya seperti contoh misalnya kasus antara guru dengan siswa. Nah, misalnya contoh, niki siswanya nike biasanya kan dia masuknya jam 7.30. Nah, kemudian gurunya kadang ada yang terlambat, mungkin karena macet dan lain sebagainya, sehingga siswa itu terkadang dia protes. Nah, protes kepada kami, Pak ini bapaknya belum datang, kadang 10 menit terlambat. Nah, bagaimana cara kami mengidentifikasi masalah tersebut dan bagaimana cara menyelesaikannya, itu tentu kami harus berhati-hati mencari jalan keluar supaya tidak menyinggung baik dari guru maupun dari siswanya. Karena semuanya mempunyai pembenaran masing-masing. Dari siswanya jam 7.30 sudah bel, kemudian dari gurunya dia biasanya bertugas jam 7.30 tetapi kadang macet di jalan yang tidak terprediksi. Nah, itulah merupakan suatu masalah bagi kami dan kami menyelesaikannya dengan cara yang tentu saja berkomunikasi dengan guru tersebut bagaimana caranya supaya dia bisa datang lebih awal 10 menit, 5 menit sebelum bel supaya bisa diaturlah waktunya supaya datang lebih awal. Nah, kami komunikasi dengan guru melakukan pendekatan sehingga guru tersebut memahami dan muridnya juga kami berikan pemahaman bahwa namanya kemacetan di jalan kan tidak bisa diprediksi. Jadi itu yang kami lakukan dan akhirnya siswa pun mengerti. Seperti itu. Jadi dalam kasus-kasus seperti ini perlu pertimbangan lebih banyak ya Pak baik, ya. Karena bagaimana caranya mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Nika yang ditangkap betul. Baik Bapak, jadi di sini Bapak sudah bisa mengidentifikasi baik itu dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang saling berbenturan misalnya Bapak. Dan kepentingan ini sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak. Bagaimana Bapak menjalankan untuk mengambil keputusan? Nah, baik, itu kami pernah alami. Itu kebetulan terjadi pada kasus antara pengurus kelas dengan murid di dalam kelas. Nah, jadi misalnya itu murid itu dia ribut. Nah, ribut kemudian temannya di kelasnya itu menyuruh untuk tidak ribut. Nah, kemudian muridnya itu melawan. Nah, itu kami mengalami dilema bagaimana cara mencari solusi yang terbaik. Nah, caranya tentu saja kami akan mendudukkan mereka berdua, apa permasalahannya, karena semuanya punya kebenaran. Murid itu benar karena nggak ada guru, makanya dia mungkin belajarnya agak lebih keras suaranya. Kemudian juga dia tentu saja karena muridnya itu banyak, jadi kan suaranya lebih keras. Nah, pengurus kelasnya menyuruh dia berhenti, artinya biar tidak ribut karena tidak ada guru. Kemudian dia bertugas selaku pengurus kelas mendisiplinkan murid agar tidak ribut, kan seperti itu. Semuanya punya benar, yang A betul, yang B betul. Nah, kami mencari solusinya mendudukkan bersama antara kedua belah pihak. Nah, kami beritahu bahwa pengurus kelas adalah pilihan kamu yang memilih pengurus kelasnya, maka kamu harus mematuhi apa yang pengurus kelasnya berikan, atau misalnya apa yang mereka umumkan harus dipatuhi karena kamu yang memilih. Nah, karena seperti itu dan pengurus kelas juga mereka melakukan itu juga demi ketertiban mereka semua, demi kebaikan kelasnya gitu. Jadi akhirnya mereka tuh sama-sama mengerti, oh saya sebagai siswa saya harus menuruti apa yang diperintahkan oleh pengurus kelas karena mereka adalah sebagai pengurus di kelas itu. Kemudian saya memilih, kemudian pengurus kelasnya juga mengerti bahwa mereka memang
mungkin suaranya terlalu keras sehingga mereka lupa. Nah, seperti itu akhirnya kami mendamaikan dan kami mencarinya adalah solusi, bukan mencari siapa yang benar yang salah, tapi menyelesaikan masalah. Jadi dari yang tangkap di sini, Bapak di sini kuncinya adalah memberikan pemahaman yang benar kepada kedua belah pihak, Pak ya. Memberikan pemahaman. Kemudian Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini kalau menghadapi kasus? Jadi prosedurnya biasanya kita mengidentifikasi masalah, kasus itu bagaimana terjadi. Biasanya di kelas itu kan kita memiliki yang namanya pengurus kelas, itu pasti mereka akan melaporkan, Pak ini ada begini-begini. Kemudian juga dari guru juga ada yang melaporkan di kelas ini ada yang nakal dan sebagainya. Kita identifikasi dulu masalahnya. Setelah ketahuan apa masalahnya, maka kita akan panggil siswa itu melakukan pembinaan terlebih dahulu, pembinaan pertama, kedua. Kalau tidak bisa kita bina pertama dan kedua yang didahului oleh guru BK, kemudian maka kita akan lakukan dengan pemberian surat. Nah, surat itu berupa teguran bagaimana misalnya murid itu tidak suka memasukkan baju seperti itu, kita berikan surat dulu apakah dia mau berubah apa enggak. Kita berikan waktu 1 minggu dia untuk berubah. Kalau dia mau berubah maka itu sudah selesai berarti. Kalau dia tidak mau berubah, kita lanjutkan dengan pemberitahuan pada orang tua. Kita bersama-sama, karena pendidikan itu tidak bisa dilakukan oleh sekolah saja, tapi sinergi antara murid, orang tua dan guru. Jadi di sini yang saya tangkap ya Bapak, pertama lakukan identifikasi dulu, bertanya kebenaran masalahnya seperti apa, lakukan pembinaan, kemudian pemberian surat, kemudian juga ada komunikasi dengan orang tua. Jadi ada jenjangnya Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Jadi yang efektif itu sebenarnya adalah dengan murid itu kita kesepakatan. Nah, kesepakatan itu mereka misalnya kita buat dulu kesepakatan yang efektif, kita umumkan bahwa di sekolah ini ada peraturan seperti ini, tidak boleh seperti ini, kesepakatannya bagaimana? Kalau kalian melanggar bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Jadi itu ada kesepakatan. Kalau sudah disepakati oleh mereka, pasti mereka akan melaksanakan. Itu yang paling efektif sebenarnya. Jadi yang penting di awal ada kesepakatan dulu Pak ya. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak untuk mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika kayak ini? Tantangannya, ya jadi tantangannya beberapa, misalnya yang paling itu tuh kami